Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang terdapat dalam buku Shaping Education Policy, di mana akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 11, yang beranggotakan saya sendiri, Vivian Prameswari Azizah, rekan saya, Gayu Widianto, serta Hardiana Rizkyani Lestari. Memasuki bab pertama, kita akan membahas hak sipil bagi individu dan grup. Kita ketahui bahwa setiap negara tentu memiliki beberapa masalah kebijakan pendidikan sendiri-sendiri. Salah satunya yaitu Amerika Serikat, di mana ia memiliki masalah yang paling menyiksa selama 60 tahun terakhir sudah mengamankan hak dan kesempatan pendidikan yang sama bagi individu dan kelompok sosial. Nah, perjuangan ini telah memakan waktu yang lama dan melibatkan beberapa pihak, yaitu mandat legislatif, eksekutif, dan penegakan hukum legislasi, serta melibatkan aksi masyarakat. Namun demikian, warisan perbudakan, fanatisme, dan penyalahgunaan hak konstitusional dasar tetap ada. Untuk hari ini pun tertanam kuat dalam budaya sipil Amerika. Selanjutnya, yaitu tata kelola sekolah dan hak individu siswa. Di Puritan New Inggris lahir dan berkembang pendidikan sekolah umum Amerika. Awalnya terdapat dua tujuan utama untuk mendirikan dan memelihara publik sekolah. Yang pertama yaitu menjaga agama dan kebajikan serta memperbaiki bawaan, dan yang kedua untuk memberi mereka keterampilan yang diperlukan untuk mandiri secara ekonomi. Tentunya pendidik juga bertanggung jawab atas politik mensosialisasikan siswa mereka dengan cara menjinakkan dan membudayakan naluri anarkis dan masyarakat, menanamkan nilai-nilai sosial dan moral, serta membangun seragam karakter nasional. Nah, jadi dengan seiringnya waktu pun populasi sekolah dapat meningkat. Apabila siswa tidak dapat dibujuk untuk melakukan hal sukarela berpartisipasi dalam proses ini, maka beberapa pendidik akan melakukan paksaan dan kekerasan. Karena apa? Karena mereka mengklaim bahwa metode seperti itu diperlukan apabila pendidikan ingin maju. Akhirnya dikembangkan dua model tata sekolah, yang pertama diberi label model Puritan, dan yang kedua yaitu didukung oleh 5 doktrin pendidikan hukum. Doktrin hukum in loco parentis, yaitu yang mengacu pada tanggung jawab hukum seseorang atau organisasi untuk mengambil beberapa fungsi dan tanggung jawab orang tua. Awalnya berasal dari hukum umum Inggris, yaitu mencangkup hukum teori bayi, di mana negara tidak bertindak menggantikan orang tua, tetapi harus wali sendiri-sendiri. Ini merupakan hal yang mendukung model Puritan. Negara yang berperan sebagai parens patri atau orang tua bangsa itu tidak untuk bertindak melindungi kesejahteraan orang Afrika. Siswa Amerika dan distrik sekolah lokal telah menyalahgunakan in loco parentis. Ini menandakan sangat jelas bahwa sistem sekolah ganda tidak efisiensi. Penggunaan sumber daya pendidikan atau potensi serta kebijakan pendidikan berbasis pada kefanatikan rasial atau ketidaktahuan bukanlah memahami ekspresi dari pengetahuan ahli. Akhirnya, dibuktikan bahwa sistem pendidikan yang terpisah adalah jelas untuk kepentingan terbaik semua siswa. Dan akhirnya juga telah ditegaskan oleh pengadilan bahwa saat ini pendidikan mungkin telah menjadi hal yang paling penting untuk fungsi pemerintah negara bagian dan lokal. Ini adalah dasar dari kewarganegaraan yang baik. Jadi kesempatan di mana negara telah berjanji untuk menyediakannya adalah hak yang harus tersedia bagi semua orang dengan syarat yang sama. Next, hak ekspresi amandemen pertama. Kebebasan ekspresi dan gerakan hak sipil amandemen pertama siswa menjadi terjalin ketika pengadilan banding sirkuit kelima diminta untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam dua kasus yang melibatkan siswa sekolah menengah Afrika Amerika, Bruce Knight F. Pengadilan melakukan pendekatan kasus per kasus untuk menentukan manfaat dari peraturan masing-masing sekolah. Nah, dalam keputusannya, pengadilan menyatakan kebebasan sarana dan prasarana
Untuk mengkomunikasikan ide mereka, berharap hal ini akan mendorong anggota komunitas mereka untuk mempertahankan hak-hak sipil mereka. Dengan menegaskan hak siswa untuk menyatakan alternatif perbedaan pendapat atau pendapat kontroversial, sirkuit kelima mengubah fungsi sosialisasi politik sekolah. Pengadilan menjelaskan bahwa dalam yuridikasinya, sebuah negara tidak memiliki hak mutlak untuk mengontrol pesan-pesan budaya yang harus dimiliki siswa. Selanjutnya, personil sekolah tidak memiliki hak untuk menekan kontroversial ekspresi oleh siswa, kecuali jika mereka secara eksplisit melanggar standar Burnside. Selanjutnya, yaitu membahas hak proses karena amandemen ke-14. Pada tahun 1970, dua sarjana memberikan tinjauan komprehensif kasus disiplin siswa. Satu hanya mengharuskan sekolah memiliki alasan untuk mengeluarkan siswa, tetapi tidak perlu memakai alasan karena hal tersebut tidak penting. Pusat Hukum dan Pendidikan melaporkan bahwa mereka dikepung dengan permintaan bantuan dari siswa yang telah diskors karena amandemen pertama yang dilindungi secara konstitusional. Skorsing digunakan oleh guru dan kepala sekolah sebagai senjata dalam pertempuran untuk memisahkan sekolah di utara maupun di selatan. Masalah ini akhirnya diselesaikan ketika Mahkamah Agung setuju untuk meninjau kembali kasus yang membahas masalah konstitusional mahasiswa yang difokuskan pada komponen proses prosedural dari amandemen ke-14. Setelah menimbang kepentingan negara dan mahasiswa, Mahkamah menyatakan semua siswa yang menghadapi suspensi harus memberikan semacam pemberitahuan dan diberikan semacam pendengaran sebelum diskors, kecuali siswa itu hadir dan menimbulkan bahaya berkelanjutan bagi orang atau properti atau ancaman berkelanjutan mengganggu proses akademik. Selanjutnya, yaitu amandemen ke-8 dan hukuman badan. Pada tahun 1970-an, beberapa negara bagian mengizinkan personal sekolah untuk memberi hukuman kepada siswa sebagai sarana untuk menjaga disiplin. Sebagai pihak berwenang memberi hukuman fisik sebagai sarana disiplin yang kurang drastis daripada penangguhan atau pengusiran. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa sejak amandemen ke-8 dan keputusan pengadilan dirancang untuk melindungi mereka yang dihukum karena kejahatan. Pengadilan juga menemukan bahwa prosedur hukum adalah tidak diperlukannya pemberian hukuman fisik karena prakteknya disahkan dan dibatasi oleh hukum umum. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pencarian dan penyitaan amandemen keempat. Pada tahun 1985, pernyataan apakah amandemen keempat dapat diterapkan untuk sekolah dijawab ketika Mahkamah Agung memutuskan New Jersey TLO 1986. Pengadilan memutuskan bahwa larangan amandemen atas penggeledahan yang tidak masuk akal dan penyitaan yang memang berlaku untuk penggeledahan yang dilakukan oleh pejabat sekolah umum, tetapi penggeledahan itu TLO bukan merupakan pelanggaran amandemen ke-14. Mereka memilih untuk tidak mengatasi masalah eksklusif, tetapi membahas standar yang sesuai untuk pencarian oleh seorang sekolah sebagai gantinya. Kemungkinan penyebab standar yang berlaku untuk penggeledahan orang dewasa tidak pantas di lingkungan sekolah, menurut pengadilan, dan dengan demikian merumuskan standar kecurigaan yang masuk akal untuk sekolah. Hakim Powell mengartikulasikan pandangan bahwa pengadilan datang untuk merangkul lebih dan lebih penuh ketika menangani kasus-kasus berikutnya yang melibatkan hak konstitusional siswa, bahwa model profesional bukan daripada model legalistik adalah model tata kelola sekolah yang lebih tepat. Selain itu, dia percaya bahwa musuh hubungan seperti
seperti yang dimiliki petugas penegak hukum dengan tersangka kriminal jarang ada antara otoritas sekolah dan murid. Selanjutnya, ekspresi dan kasus pencarian dan penyitaan dari tahun 1980-an dan seterusnya. Amandemen pertama, siswa mengklaim dan memihak sekolah. Hak amandemen yang kedua, mandat Tinker bahwa otoritas sekolah harus menunjukkan gangguan substansial sebelum mengatur pidato siswa selama kegiatan yang disponsori oleh sekolah seharusnya tidak berlaku lagi. Kekhawatiran tentang penggunaan narkoba oleh sekolah telah mendorong distrik sekolah untuk mengadopsi program pengujian narkoba di sekolah. Kebijakan tersebut mengharuskan pengujian acak dari semua siswa melibatkan atletik sekolah. Hak amandemen tidak dilanggar dan melanjutkan tanggung jawab pejabat sekolah untuk merawat siswa. Selimut pengujian obat dari semua siswa tidak diizinkan, tetapi ketika individual kecurigaan itu ada. Siswa tentu dapat diuji tanpa melanggar hak konstitusional. Pengadilan juga menegakkan kebijakan ini, memutuskan bahwa standar kecurigaan yang masuk akal secara individual tidak berlaku di area ini. Reading ditujukan masalah apakah pencarian striptis siswa yang diperintahkan oleh wakil kepala sekolah adalah pelanggaran hak amandemen keempat siswa. Sementara pencarian masuk akal pada awalnya, ruang lingkupnya tidak masuk akal. Pencarian barang-barang dan pemakaian luar termasuk dalam standar kewajaran, tetapi strip pencarian membutuhkan elemen pembenaran yang berada bagi pejabat sekolah untuk melakukan pencarian seperti itu. Itu tidak boleh terlalu mengganggu mengingat usia dan jenis kelamin siswa dan sifat pelanggaran, dan pengadilan menemukan bahwa gelar kecurigaan asisten kepala sekolah tidak sesuai dengan tingkat instruksi. Selanjutnya, hak sipil kelompok sosial. Pertumbuhan dan penyusutan dalam mendukung hak konstitusional individu mahasiswa hanyalah salah satu segi dari gerakan hak sipil yang berkembang pesat selama tahun-tahun pertengahan abad ke-20. Aksi akar rumput yang agresif terlambat didukung oleh pengadilan juga menangani pemisahan dan penolakan kesempatan yang mempengaruhi anak-anak dari berbagai kelompok ras, etnis, dan sosial. Ferguson pada tahun 1890-an menciptakan banyak menggunakan doktrin terpisah tetapi setara yang digunakan untuk membenarkan pemisahan yang jelas tetapi jelas bukan hak yang sama bagi orang Amerika, anak-anak dan orang dewasa yang tidak putih atau berkulit hitam. Klausul perlindungan yang setara dari amandemen. Bupati sebelumnya meminta Mahkamah Agung untuk fokus dalam ketentuan yang setara dan sebagai tambahan untuk menentukan apakah keterpisahan dapat membawa sertanya secara halus dan ketidaksetaraan yang tidak dapat diukur. Memiliki sukses membuka akses pendidikan tinggi, perhatian beralih ke SD dan sekolah menengah. Mendes memberikan pukulan pertama pada pemisahan sekolah secara de jure. Mitchell menulis, di Mendes, tradisi awal abad ke-20 dari distrik sekolah lokal yang mendirikan sekolah Meksiko terpisah dianggap ilegal sejak negara bagian California yang memiliki undang-undang mengizinkan pemisahan ras telah tidak mengidentifikasi orang-orang keturunan Meksiko sebagai ras yang terpisah. Selanjutnya, hak sipil tahun 1970-an dan seterusnya. Dewan Perwakilan Swan, Charlotte Mecklenburg, diturunkan pada tahun 1971. Signifikan karena dua alasan. Pertama, pengadilan mengidentifikasikan dengan lebih khusus dan tanggung jawab.
otoritas sekolah dalam memisahkan dualisme yang diberlakukan oleh negara sistem sekolah. Pengadilan memberitahu otoritas sekolah bahwa pengadilan distrik dapat menggunakan salah satu dari berikut ini jika dianggap perlu untuk mencapai sistem sekolah kesatuan, yaitu A. Penutupan sekolah lama dan atau lokasi baru pembangunan sekolah sehingga sistem duel tidak dilanggengkan atau dibangun kembali. B. Pemisahan fakultas dan staf sekolah. C. Penataan ulang zona kehadiran sekolah. D. Integrasi ekstrakurikuler kegiatan. Dan E. Pengangkutan siswa untuk berintegrasi sebelumnya sekolah-sekolah yang terpisah. Kedua, karena Charlotte Mecklenburg adalah besar sistem sekolah metropolitan yang mencakup daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan, pengadilan mengakui bahwa kawasan metropolitan dengan padat dan berpindah-pindah populasi, banyak sekolah, dan pola lalu lintas yang padat dan kompleks akan memiliki lebih banyak kesulitan membuat penyesuaian, tetapi mereka bagaimanapun harus dibuat. Selanjutnya, pendidikan luar biasa. Pennsylvania pada tahun 1971 dianggap sebagai kasus hak atas pendidikan pertama mengenai anak cacat. Perintah tersebut menyatakan bahwa setelah melakukan untuk memberikan pendidikan umum gratis untuk semua anak-anaknya, termasuk anak-anaknya yang luar biasa, Persemakmuran Pennsylvania tidak boleh menyangkal secara mental akses anak terbelakang ke program pendidikan dan pelatihan publik gratis. Mills didengar di Pengadilan Distrik Federal Distrik Columbia lebih luas dari PARC karena mencakup semua anak yang dikecualikan dari publik pendidikan yang didukung. Selanjutnya, para terdakwa harus tidak mengecualikan anak yang tinggal di District of Columbia dari publik tersebut mendukung pendidikan atas dasar klaim sumber daya yang tidak mencukupi. Sedangkan bagian 504 adalah undang-undang hak sipil yang diakui. Yudof mencatat bahwa tindakan anak-anak cacat merupakan undang-undang hak sipil dan undang-undang bantuan federal, semuanya digabung menjadi satu. Jelas, absen dari bahasa patung adalah substantif. Apapun standar yang ditetapkan tingkat pendidikan yang akan diberikan kepada penyandang anak-anak cacat. Dengan menegaskan undang-undang tersebut, Kongres terutama berusaha untuk mempublikasikan pendidikan tersebut untuk anak-anak cacat. Pengadilan memandang undang-undang tersebut sebagai tindakan hak-hak sipil, memberikan siswa akses sama ke sekolah umum, bukan undang-undang pendidikan menjamin optimal pengalaman belajar bagi anak-anak cacat. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu disegrasi Barat dan Utara. Dalam penyampaian pendapat Case V School District nomor 1 pada tahun 1974 di Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa siswa non-kulit putih distrik sekolah Denver, Colorado tidak pernah mengamanahkan atau mengizinkan pemisahan rasial dalam sekolah. Dalam artian, tidak membedakan siswa kulit putih maupun siswa kulit hitam. Akan tetapi, orang tua dari siswa kulit hitam membantah dan tetap ingin memisahkan ras kulit hitam dan ras kulit putih di seluruh sekolah di kabupaten. Lanjut yaitu hak-hak bahasa minoritas di sekolah. Undang-Undang Pendidikan Bilingual disahkan pada tahun 1968. Pengesahan ini bertujuan untuk mempromosikan penelitian dan eksperimen tentang cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan non-siswa yang mahir berbahasa Inggris (NEP) dan berbahasa Inggris terbatas atau LEP. Pada tahun 1974 ditemukan bahwa
sekolah San Francisco District telah memberikan minoritas berbahasa Cina dengan lebih sedikit manfaat dari mayoritas berbahasa Inggris berdasarkan keputusannya pada judul 6 Undang-Undang Hak Sipil. Mereka menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pendidikan. Selanjutnya yaitu diskriminasi jenis kelamin. Pada umumnya, sekolah umum adalah lembaga pendidikan bersama. Sudah lama, diferensial perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menjadi hal yang biasa. Kali ini, Badan Litigasi dan Kebijakan Substansial fokus pada diskriminasi berdasarkan gender daripada ras. Masalah ini dibahas oleh Kongres yang diberlakukannya Judul 9 dari Amandemen Pendidikan tahun 1972. Membuat Judul 6 Undang-Undang Hak Sipil 1954, kemajuan sedang dibuat tetapi masalah masih ada. Dalam kasus distrik sekolah gagal untuk mengambil tindakan yang tepat saat siswa melecehkan siswa lain secara seksual telah menggunakan Judul 9. Baru-baru ini dilaporkan dari Pekan Pendidikan bahwa Departemen Kehakiman melakukan intervensi dalam kasus pelecehan yang melibatkan gender meminta perlindungan terhadap Judul 9. Selanjutnya yaitu siswa tidak berdokumen. Selama 60 tahun terakhir, awalnya individu siswa konstitusional dan hak-hak sipil keluarga dan siswa yang kaitannya dengan pendidikan agak diperluas secara dramatis. Namun kemudian secara substansial ditarik kembali. Mahkamah Agung menegaskan bahwa salah satu fungsi sekolah adalah sosialisasi politik siswa. Kaum muda mungkin terus mengekspresikan sentimen-sentimen yang secara resmi disetujui. Secara konstitusional, mereka melindungi amandemen pertama hak bicara yang tidak mereka tinggalkan di pintu gedung sekolah. Pejabat sekolah, negara bagian, dan lokal yang menentang bisa menghentikan pelaksanaan rencana desegrasi atau integrasi selama bertahun-tahun. Disebabkan karena pengadilan bimbingannya sangat tidak tepat. Sistem sekolah kesatuan dikembangkan kabupaten, namun pada tahun 1991, Pengadilan Agung sudah tidak bersedia bertindak sebagai advokat dan pemantau integrasi. Untuk sekarang, pedoman peradilan melakukan banyak hal untuk melindungi hak-hak istimewa warga negara yang beruntung dan kekuasaan publik, serta untuk memajukan hak-hak konstitusional dan sipil dari yang lemah dan kurang beruntung. Materi kedua ada The Post-World War II Political Economy of Education dari James W. Goodyear dan Elizabeth Etema. Pada bab ini, berfokus pada ekonomi politik sekolah umum adalah untuk memahami kondisi yang mematikan, membingungkan, dan saling bertentangan secara rincian operasi yang mencirikan kebijakan keuangan pendidikan kontemporer. Ini memberikan pengaturan pemerintah yang membentuk kebijakan publik secara umum dengan perhatian khusus pada keuangan pendidikan di seluruh negara dan 50 negara bagian. Pada bab ini juga menjelaskan tentang perluasan dramatis program federal dan konstruksi kreatif dari strategi hukum yang dimaksudkan oleh para aktivis reformis untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan. Ini mengeksplorasi konsekuensi praktis dan kondisi operasional yang menyertai ekspansi federal dan kekuasaan yudisial, baik untuk pemerataan pengeluaran sekolah antar intranegara bagian dan prestasi murid. Naiknya peradilan di arena kebijakan pendidikan keuangan sekolah juga memberikan banyak kesaksian tentang potensi penasarjana untuk menjadi sekuat-kuatnya pembuatan undang-undang politik. Perubahan bertahap seperti gerakan pelindungan yang setara umumnya merupakan fungsi dari apa yang dikenal dalam ilmu politik sebagai segitiga besi. Materi yang ketiga yaitu The Paradox of Curriculum Policy dari Lorraine M. McDaniel.
Pada bab ini, menganalisis paradoks kebijakan kurikulum melalui lensa konseptual lembaga, gagasan, dan kepentingan yang membentuk kebijakan di bidang ini. Ini berusaha untuk memahami faktor-faktor yang membuat kebijakan yang berfokus pada kurikulum begitu menarik bagi para pembuat kebijakan sambil juga menciptakan kondisi yang membuat realisasi tujuan yang diinginkan sulit dipahami. Bab ini juga berfokus pada kebijakan reformasi berbasis standar federal dan negara bagian atau SBR baru-baru ini dan memeriksa evolusi mereka dan kemungkinan lintasan masa depan. Desain Kelembagaan Pendidikan K-12 Amerika Serikat sebagian menjelaskan paradoks kebijakan kurikulum. Federalisme telah lama menjadi elemen penentu kebijakan pendidikan yang menjangkau lebih dari satu tingkat pemerintahan. Sejak munculnya Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah atau ESEA, pemerintah federal telah berinteraksi dengan rekan-rekan negara bagian dan lokal terutama melalui lembaga formal yang memberlakukan pengelola kebijakan di setiap tingkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.